Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3 pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari teman-teman kita tundukkan kepala sejenak, ya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai, doa selesai. Sampun Ibu. Iya, terima kasih Dedi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah can dulu. Osnia. Nggak masuk ya? Osnianya kemana? Oke. Prima. Hadir, Bu. Haris. Hadir, Bu. Lilith. Hadir, Bu. Dedi. Selalu ada buat Ibu pokoknya. Fidiatul. Hadir, Bu. Eko. Hadir, Bu. Kofi. Ada, Bu, ada saya. Muhammad Kusasi. Ya, ada Bu, hadir. Ya, Raika. Hadir, Bu. Danang. Hadir Bu Guru. Sip, hadir semua. Berarti kalian semua sehat ya? Oke. Sehat, Bu. Anak, hari ini kita akan mempelajari tadi apa? Tema berapa anak-anak? Tema 2. Pembelajaran pembelajaran 1. Nanti setelah anak-anak belajar, anak-anak diharapkan bisa mengetahui yang pertama ini. Ya, anak-anak bisa mengetahui informasi tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya dengan baik. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu membuat pertanyaan tentang informasi terkait dengan aspek 5W1H. Kemudian, anak-anak mampu menyebutkan nama dan fungsi organ pernapasan pada manusia dengan benar. Serta yang terakhir adalah anak-anak mampu untuk membuat organ pernapasan manusia secara sederhana. Siap belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Aduh, kok panas sekali ya? Kalian merasakan kepanasan apa tidak hari ini? Panas. Anak-anak, ada yang tahu nggak? Kira-kira udara panas seperti ini itu karena apa? Ada yang Ada tahu nggak? matahari Bu. Iya, karena matahari. Apa lagi? Ada yang tahu? Buat dijelaskan ya, buat dikasih tahu. Penyebab panas seperti ini itu karena Indonesia saat ini sedang mengalami musim kemarau, yaitu tepatnya pada bulan April sampai Oktober nanti. Oh, gitu. Begitu anak-anak ya. Suhunya kenapa terasa panas? Karena kita sedang mengalami musim kemarau. Pada musim kemarau seperti ini seringkali menyebabkan bencana kekeringan dan beberapa wilayah di Indonesia itu mengalami kebakaran hutan. Nah, seperti halnya di daerah Kalimantan dan Sumatera. Ini anak-anak perhatikan. Pada daerah Sumatera dan Kalimantan itu terjadi kebakaran hutan gambut ya. Nah, pada kebakaran hutan gambut ini menyebabkan kabut asap, bencana kabut asap. Kabut asap ini yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera, ini bencananya ini sampai pada negara tetangga kita. Contohnya Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang lalu? Kan tadi ada yang jawab trachea, contohnya pada hewan apa? Belalang. Belalang, serangga. Kupu-kupu ya Bu ya. Pinter Jos. Kemudian sekarang Bu Adri mempunyai teks bacaan tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Anak-anak bisa buka pada buku kalian halaman 92 sampai 96. Silahkan kalian baca dan kalian pahami. Silahkan. Ya. Sudah, Ibu. Udah Ibu. Oke. Nah, dari bacaan tersebut kalian diminta untuk membuat pertanyaan terkait dengan aspek tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan mengapa. Ya, kemudian kalian bisa mencari jawaban
dari bacaan tersebut. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat atau menyusun pertanyaan tentang aspek 5W1H yang telah kita pelajari tadi. Oke, sebelumnya Bu Andri akan bentuk ke dalam 2 kelompok ya anak-anak. Kelompok pertama, Hosniah, Rima, Haris, Lilit, sama Dedi. Kemudian sisanya ada di kelompok 2. Silakan. Anak-anak yang perlu diingat adalah jangan lupa dalam membuat sebuah pertanyaan itu harus diakhiri dengan tanda Tanya, Ibu. tanya. Tanda tanya, aku ingat. Tanda tanya pinter. Karena ini adalah sebuah pertanyaan, bukan sebuah perintah, maka harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sudah selesai, silahkan salah satu dari kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Ayo, dari kelompok 1 siapa yang mewakili? Ya, saya Bu. Nah, ini saya Ya. tunjukkan Bu. Bagus. Terima kasih. Bagus. Jadi, nah setelah kalian tahu tentang bahayanya kabut asap, sekarang gimana ya melindungi diri dari kabut asap itu? Pakai masker, Bu. Kira-kira bagaimana? Nah, pinter. Pakai masker. Kalau mau kemana-mana harus pakai Masker. Caranya kita melindungi dari kabut asap yaitu apa ini? Tempat penampungan air itu harus ditutup, jangan dibuka. Kalau dibuka nanti, iya toh, nanti dimasukin ya apa kotoran, masukin itu buahnya menjadi penyakit buat kita, gitu, ya. Oke anak-anak, paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, setelah mempelajari tentang kabut asap, setelah kalian membaca tentang bacaan tentang kabut asap, ternyata kabut asap itu bisa mengganggu sistem pernafasan loh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak organ pernafasan manusia itu apa saja? Dung. Ya, pintar. Tenggorokan, Ibu. Tenggorokan. Lanjut. Paru-paru, Apa lagi? paru-paru Bu. Paru-paru. Sip. Nah, jadi dalam bernafas itu kita tidak hanya menghirup oksigen dan mengeluarkannya, tetapi dalam bernafas itu terlibat banyak organ-organ atau sistem organ di dalamnya. Apa saja itu kita akan pelajari hari ini anak-anak. Ya. Jadi dalam bernafas kita mempunyai organ-organ yang saling bekerja sama. Yang pertama, apa tadi? Hidung. Kita menghirup oksigen, mengeluarkannya kembali lewat hidung. Kemudian turun ke faring kita. Ya, faring ini adalah persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Dia adalah laring. Laring ini adalah pangkal tenggorok. Ini adalah batang tenggorok di mana trakea di sini adalah, nah ini ada gambar bulu-bulu halus yang tadi Bu Andri jelaskan tentang dia melindungi supaya tidak ada benda asing yang akan masuk ke saluran pernafasan kita. Ini di sini dan dalam sistem pernafasan ini ada yang namanya bronkus. Nah, ini bronkus. Kemudian di bronkus sendiri bercabang 2. Namanya apa? Cabangnya ini namanya apa? Bronkiolus. Ayo sebutkan bersama-sama namanya apa anak-anak? Bronkiolus. Ya, di sini. Nah, ini bronkus bercabang 2 namanya bronkiolus. Bronkiolus sendiri juga bercabang lagi. Namanya alveolus. Nah, dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen. Nah, alveolus ini adalah bagian terpenting dari sistem pernafasan kita. Kenapa? Karena disinilah tempat pertukaran oksigen kita antara oksida bertukar. Ya, akhirnya keluar sebagai karbon dioksida. Jadi tadi ada pernafasan kita itu terjadi 2 fase anak-anak. Yang pertama fase inspirasi dan yang kedua adalah fase ekspirasi. Fase inspirasi ini adalah fase di mana kita menghirup oksigen. Ini namanya fase inspirasi. In itu kan masuk ya cahaya. Kemudian fase ketika kita mengeluarkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida ini namanya fase ekspirasi. Untuk mendalami tentang sistem organ pernafasan manusia, Bu Andri sudah siapkan video tentang pembuatan model pernafasan manusia. Kita simak bersama-sama ya anak-anak. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini. Kita akan membuat model pernafasan dengan bahan-bahan yang sederhana.
Nah, ini cara kerjanya. Tuh, lihat balonnya jadi menggembung. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, Ibu siapkan 2. Bahan yang kedua, kita butuh sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibengkokkan ya. Kita butuh 6 sedotan. Ketiga, kita butuh plastisin. Ini dari sisa plastisin yang Ibu gunakan dalam membuat model otot. Siapkan juga sepasang balon yang warnanya sama. Lalu, kantong plastik bening seperti ini, dan solasi. Boleh yang lakban bening yang besar atau solasi yang kecil ini. Alat yang kamu perlukan adalah gunting. Oke, dari video tadi sudah paham ya? Paham, Bu. Sudah paham ya? Bu. Nah, Sudah, Bu. Ya, Bu, ngerti aku, Bu. Sudah, Iya, Bu, ngerti aku, jadi Bu. di sini sudah Bu Andri siapkan botol, ini botol, kemudian karet, ada balon, ada plastisin, kemudian ada solasi, itu nanti untuk dikerjakan kelompok ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, nanti nanti kalau kelompok yang buat organ pernafasannya paling bagus akan Bu Andri kasih hadiah. Oh, Apa hadiahnya, Bu? permen, Bu, permen. Hadiahnya Wah. permen ya, nggak apa-apa permen. Oh, Nanti Bu diberikan permen ya. Ya, Bu. Sama nanti dapat bintang sama jempol dari Bu Andri. Terus nanti hasil karyanya akan Bu Andri pajang di pajangan sekelas ya. Oke, Kan Bu. dikerjakan, silakan Oke, dikerjakan Bu. sesuai dengan tambahan dari video yang sudah Bu Andri buatkan tadi. Ayo silakan dikerjakan. Ini bahannya silakan diambil ketua kelompok. Sudah, Bu. Sudah. Yuk Ya, kita kerjakan dan yuk sama-sama. Ya, sudah semuanya. Sudah, Ayo, Ibu. Bu. Oke. Wah, ini bagus sekali. Ini Bu, sudah Bu. Bagus ya Bu. Bagus sekali. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Ayo, masih ingat? Tentang organ pernapasan manusia itu. Apa lagi? Yang pertama tadi sudah lupa, sudah mempelajari tentang bahayanya kabut asap bagi organ pernapas. Oh, Iya, iya. iya, Bu. Bagaimana cara melindungi diri dari bahaya kabut asap, kemudian bagaimana cara membuat kalimat tanya yang bagus, yang tepat, kemudian kita sudah mempelajari tentang sistem organ pernafasan manusia, kemudian yang terakhir kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat model pernafasan pada manusia. Kira-kira dari materi yang telah kita pelajari tadi, apakah ada yang masih belum paham atau masih ada yang perlu ditanyakan? Paham Ibu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah paham, sekarang Bu akan berikan, kalian akan bagikan kepada kalian soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara individu ya. Ingat, jangan menyontek, oke? Tadi kan kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan. Untuk besok, silahkan kalian pelajari tentang bagaimana cara menjaganya. Ya anak-anak, dibaca dulu berdoa sebelum pulang. Marilah kita menyanyi lagu daerah bersama-sama dulu ya. Ya, Ya, Bu. Kira-kira lagu apa, anak? Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Kok cepat waktunya, Bu? Cepet ya, karena kalian semangat dan belajar hari ini. Iya. Kalian sehat, kalian kuat. Makanya terasa anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa sampai dengan rumah dengan keadaan selamat tanpa rasa apapun ya anak-anak ya. Berdoa dipimpin oleh Danang, silakan Danang. Ayo, Nang. Ayo, Nang. Baik, Udah mulai, teman-teman, Nang. sebelum kita pulang, marilah terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Sore anak-anak. Waalaikumsalam. Di jalan, jaga kesehatan. Terus jangan lupa nanti belajar di rumah tugas yang Bu Andri berikan tadi anak-anak ya. Jangan Iya, lupa. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.